Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan memperkenalkan multimedia yang telah saya susun. Pertama, saya gunakan media Adobe Flash, lembar kerja siswa, LKS, yang ketiga lembar tugas siswa, dan PowerPoint. LKS dan LTS dan PowerPoint dibuat 4 untuk pertemuan pertama sampai 4. Informasinya yaitu materi pokok yang digunakan adalah identitas trigonometri. Kelas atau semester yaitu kelas 10 semester 2. Setiap multimedia disiapkan untuk 4 pertemuan. Tujuan pembelajaran pertemuan pertama menemukan rumus dasar identitas trigonometri dengan menghubungkan konsep dasar trigonometri dan teorema Pythagoras. Yang kedua, menentukan bentuk paling sederhana dengan menerapkan rumus identitas trigonometri. Pertemuan kedua membuktikan kebenaran identitas trigonometri dengan konsep menentukan bentuk paling sederhana. Membuktikan kebenaran identitas trigonometri dengan merasionalkan penyebut. Tujuan yang ketiga adalah membuktikan kebenaran identitas trigonometri dari persamaan trigonometri dengan perhitungan nilai fungsi. Menentukan nilai fungsi trigonometri dengan menerapkan identitas trigonometri. Pertemuan keempat, menentukan penyelesaian persamaan trigonometri dengan menerapkan rumus identitas trigonometri. Menerapkan identitas trigonometri dalam pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari. Fungsinya media Adobe Flash di sini adalah mengenalkan apersepsi dan ilustrasi soal untuk membantu siswa menjawab LKS dan LTS. Dan latihan soal untuk menguji kemampuan siswa secara mandiri. LKS itu berisi pertanyaan, petunjuk, dan masalah untuk mengonstruk pengetahuan siswa. LTS permasalahan yang berupa soal untuk mengaplikasikan hasil dari LKS. PowerPoint itu untuk membantu guru untuk menjelaskan hasil dari LKS dan LTS dan memberikan siswa kuis untuk mengecek kemampuan siswa yang telah tercapai pada pertemuan tersebut. Jadi Adobe Flash, LKS, dan LTS dipegang oleh siswa dan dipegang oleh guru, sedangkan PowerPoint hanya dipegang oleh guru. Sebelum pembelajaran, siswa telah diberi file media Adobe Flash dari guru melalui grup WA, Google Classroom, atau media sosial lainnya. Dan kelemahan media Adobe Flash di sini adalah yang telah saya susun adalah media hanya bisa dibuka pada desktop dan laptop yang memiliki Adobe Flash Player atau Macromedia Flash Player. Bukan hanya laptop, komputer pun juga. Dan yang saya susun ini tidak bisa dibuka di handphone atau Android. Sebelum pembelajaran, guru juga boleh memberikan LKS sebelum pembelajaran, tetapi harus diberikan bimbingan secara daring melalui media sosial yang telah dipilih. Model pembelajaran pilihan guru dengan melihat keadaan siswa dan materi. Jadi, di sini saya menggunakannya modelnya TGT. Oke, kita lihat saat pembelajaran. Jadi, pertama kan siswa memiliki Adobe Flash. Adobe Flash ini memperkenalkan apersepsi, tujuan pembelajaran, dan lain-lainnya. Jadi siswa akan dikenalkan oleh tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama, untuk pertemuan pertama, terus pertemuan ketiga. Terus siswa akan dimotivasi tentang ahli Al-Batani. Setelah itu tahap pembelajaran. Karena saya menggunakan TGT, jadi tahap pembelajaran adalah tahap TGT. Pertemuan 1 sampai 4 sama. Setelah itu menu. Menu ini berisi tentang prasyarat atau apersepsi, dari perbandingan trigonometri sampai nilai trigonometri sudut istimewa. Oke, kita lihat salah satunya. Di sini teorema Pythagoras, sehingga dari bidang kartesius yang telah dipaparkan sebelum-sebelumnya, kita mengetahui segitiga siku-siku dengan siku-siku di B. Sehingga dapat ditentukan OA kuadrat itu menggunakan teorema Pythagoras sama dengan berapa, yaitu BO kuadrat plus AB kuadrat, dan seterusnya. Jika next, kita bisa menggunakan tanda panah ini. Oke. Jika siswa ingin kembali ke menu, bisa kembali ke menu ini, klik. Nah, keistimewaannya di sini,
yaitu ke materinya. Walaupun pertemuan 1, 2, 3, 4 tidak ada materi pokoknya karena kita menggunakan LKS untuk materi pokoknya. Jadi di sini tidak ada. Tapi perbantuan Makromedia Flash ini adalah ilustrasi soalnya. Jadi soal cerita pertama untuk LKS. Kalau seandainya siswa ingin cepat-cepat mengetahui jawaban, bisa skip ataupun bisa menunggu sampai gambar itu tertampilkan. Jadi di sini saya pelan karena siswa harus memahami gambarnya dulu dan membaca informasinya. Oke, bisa dilihat di sini jarak antara turis dengan proyeksi puncak itu agak lama ya. Oke, jadi jarak turis itu 234 meter. Kita bisa skip kalau kelamaan. Oke, dari soal cerita ini diperoleh gambar di samping. Ini gambarnya. Kita cek lagi ilustrasi soal nomor 3, kita langsung skip. Ini soalnya bisa di pause ya. Setelah itu gambarnya ini jarak puncak menara ke permukaan tanah. Nah, jarak menara ke moncong pesawat. Jarak menaranya ya. Setelah itu jarak puncak menara ke moncong pesawat terdekat. Setelah itu buat garis sejajarnya. Sudut depresi dan jarak puncak menara ke moncong terjauh pesawat, dan cari sudut depresinya juga. Di sini siswa diberikan waktu untuk memahami gambar. Nah, jarak kedua pesawat adalah X, jadi ini jaraknya X meter. Tinggi menaranya kita simbolkan warna merah. Oke. Dari puncak menara kita diperoleh dari soal cerita ini adalah gambar di samping. Jadi ilustrasi ini membantu siswa untuk menggambar dari soal cerita tersebut. Setelah itu kita kembali ke materi pokok. Kalau sudah tidak diperlukan lagi, kita kembali ke menu. Ada latihannya. Latihan di sini ada 10 soal. Oke. Kita klik sembarang ABC-nya dan mendapatkan nilai 50. Jadi dari ada 6 soal ya. Dari 6 soal yang benar 3, yang salah 3. Kita ulang. Jadi di sini ada petunjuknya. Mengklik A, B, C, D, E atau F sampai F ya. Anda dapat mengerjakan kembali soal jika diperlukan. Klik tombol mulai untuk mengerjakan soal. Nah, kelebihannya dari soal ini adalah dia open ended, yaitu jawabannya banyak, dimana membentuk sederhana mulai dari jadi jawabannya ini ada banyak, bisa 1, bisa 3, bisa 4 atau bisa semuanya. Sedangkan jawaban di sini pilihannya adalah 4. Jadi kalau aku pilih semuanya seperti ini. Nah, ini juga ada plus minus, jadi jawabannya ada 2. Nah, ini juga jawabannya. Yang benar 1, yang salah 5. Jadi nilainya adalah 16. Komanya nggak usah, jadi ini 16. Setelah itu kita kembali ke home dan kita close ya. Sekarang kita masuk ke LKS dan LTS. Karena tadi prasyaratnya sudah dibahas, kita akan melanjutkan ke pegangan guru. Pegangan guru ini adalah manajernya. Jadi kalau siswa ada yang bertanya, kita nggak usah buka PPT dulu, kita buka pegangan guru dulu kalau seandainya kita lupa, untuk menjawab pertanyaan dari siswa. Setelah itu lembar kerja siswa LKS. Ini adalah persepsi. Persepsi ini jawabannya ada di Adobe Flash. Setelah itu siswa akan diminta untuk mengerjakan. Nah, keistimewaan di LKS ini adalah jawaban atau caranya ada banyak.
bisa lebih dari satu. Ini yang pertama, bisa di pause. Yang ini kedua, dan kalau kegiatan yang kedua itu mencari hubungan dari tan kuadrat plus 1 sama dengan sek. Ini yang pertama, cara pertama. Ini cara yang kedua, dan ini cara yang ketiga. Sama halnya yang kegiatan 3 sama. Setelah itu, lembar tugas siswa. Nah, siswa kan sudah menyimpulkan tentang identitas trigonometri, maka siswa diberi materi lagi baru, yaitu operasi aljabar persamaan trigonometri. Digunakan operasinya, terus memfaktorkan dengan 2 cara. Jadi kita fokus ke kemampuan berpikir kreatif. Nah, penyederhanaan ini juga minimal 2. Nah, siswa diberikan soal ini tapi tanpa jawabannya, solusinya dipegang oleh guru biar nanti kalau ada siswa yang bertanya, guru bisa menjawab dengan fasih atau memberikan clue-clue kode-kode seperti itu. Sedangkan PowerPoint bertujuan untuk menjawab dari jawaban LKS dan LTS secara komunikatif. Nah, seperti ini. Cara kedua, jadi ada kalau yang pertama sin kuadrat plus cos kuadrat hanya ada 2 cara. Sedangkan untuk mencari tan kuadrat plus 1 sama dengan sek kuadrat itu ada 3 cara. Dan seterusnya. Kita next cepat ya. Seperti ini tuh membantu guru untuk menjelaskan atau membenarkan atau menyalahkan. Menyalahkan nggak boleh ya. Membenarkan jawaban siswa. Ada kesimpulan, setiap LKS 1 ada kesimpulannya. Kalau ini LTS, jadi jawaban dari LTS sama halnya harus komunikatif. Seperti ini. Nah, di LTS selalu ada juga kesimpulannya juga. Setelah itu soal game turnamen karena saya menggunakan TGT. Setelah game, kalau seandainya waktunya tidak cukup, kuisnya itu diganti dengan soal game turnamen ini. Sedangkan kalau waktunya cukup, maka kuisnya terlaksana dengan soal ini. Sekian. Kalau tadi kan hanya pertemuan pertama dan pertemuan pertama, kita akan lanjut melihat ke pertemuan 2 dan 3 atau 4. Kita pilih salah satu, aku milih pertemuan keempat. Bahan ajar ini dipegang oleh guru ya. Seterusnya ini persepsi. Setiap pertemuan sama persepsinya, hanya ada tambahan untuk setiap materinya. Di sini tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut untuk y-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 360 derajat. Nah, kelebihan di LKS itu tuh ada gunakan penfaktoran petunjuk-petunjuknya. Ini juga. Nah, karena ini kan tidak ada gambarnya, maka ada ilustrasinya di Adobe Flash seperti itu, membantu siswanya. Lembar tugasnya halnya sama, perbedaannya di lembar tugas ada yang lebih kompleks, yaitu menentukan apakah rumus ini benar atau salah, seperti itu. Dan jawabannya ini harus dipegang oleh guru, bukan dipegang oleh siswa. Oke. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.